Bab 1071, Mumi, ada segerombolan orang mesum di sini. 3. Dapat dilihat bahwa kekuatan Sun Never Sets sangatlah berat, jadi seharusnya tidak banyak yang dapat bersaing dalam pertempuran kelompok ini. Namun, Penatua Wen teringat pada Qixia yang muncul bersama Shen Yan Xiao hari itu. Meskipun dia tidak tahu identitas Qixia, dia tahu bahwa Qixia memiliki binatang mistis. Pemuda itu tidak muncul dalam pertempuran sebelumnya. Mungkinkah Shen Yan Xiao telah mengatur agar dia berpartisipasi dalam pertempuran kelompok? Itu juga bagus. Shen Yan Xiao hanya bisa mengandalkan pemuda itu. Dengan binatang mistis di sisinya, dia yakin grup Blizzard City tidak akan mudah menang. Akan menguntungkan bagi Twilight City jika mereka saling memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Penatua Wen langsung merasa gembira mendengarnya. Jajaran pemain tangguh Blizzard City mengejutkan semua orang. Namun, ketika anggota Pantom muncul bersama Namong Mengmeng, semua orang di stadion tercengang. Serius, Sun Never Sets hanya mengirim 6 orang. Dan semuanya adalah anak di bawah umur. Sial, bahkan ada seorang wanita. Apa yang dipikirkan Shen Yan Xiao? Tidak seorang pun bisa memahami pikiran Shen Yan Xiao. Secara logika, para penguasa kota akan mengerahkan sebanyak mungkin orang dalam pertempuran semacam itu. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin besar pula kekuatan tempur yang mereka miliki. Namun, hanya ada 6 peserta di pihak Sun Never Sets. Itu tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, ke-6 peserta itu tidak terlihat tua. Mereka tampak berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Yang lebih menjijikkan lagi adalah ada seorang gadis dengan suara lembut dan tubuh lembut yang tampak mudah dijatuhkan. Walaupun mereka berenam tampan dan cantik, ini tetap saja perkelahian. Itu pertarungan kekuatan, bukan penampilan. Apakah Shen Yan Xiao bermaksud menggunakan perangkap madu? Tak apa-apakah kau berbuat onar seperti ini? Semua orang terdiam. Dia memandang 10 pria berdarah besi di Blizzard City. Dia kemudian melihat kelima tuan muda yang tampan dan anggun dan wanita muda yang lembut di sisinya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak tampak seperti adegan yang seharusnya muncul di adegan yang sama. Perbedaan visualnya terlalu besar. Namun, ketika Qixia dan yang lainnya melangkah ke panggung, ekspresi Wu Ran menjadi gelap. Saudara Wu Ran, lama tak berjumpa. Qixia menyapa Wu Ran sambil tersenyum. Bibir Wu Ran berkedut saat dia menatap Qixia dan berkata dengan kaku, "Tuan muda ketiga Qi, saya harap Anda baik-baik saja." Qin Qiong memandang Wu Ran dengan aneh. Ketika Long Fei pergi ke Sun Never Sets untuk meminta bantuan Shen Yan Xiao, Qin Qiong tidak ikut. Wu Ran lah yang mengikutinya. Tidaklah aneh jika Wu Ran mengenal orang-orang di Sun Never Sets, tetapi mengapa ekspresinya begitu kacau? Ada apa? Tanya Qin Qiong lembut. Dengan ekspresi muram, Wu Ran berkata kepada Qin Qiong, "Bagaimana menurutmu tentang kekuatan pemuda yang baru saja berbicara kepadaku?" Qin Qiong menatap Qixia dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kekuatannya. Hanya ada 2 penjelasan untuk situasi ini. Penjelasan pertama, Qixia adalah orang biasa yang tidak memiliki aura sihir atau pertempuran apapun. Penjelasan kedua, kekuatan Qixia jauh di atasnya. Qin Qiong sudah menjadi eksistensi terkuat di bawah promosi kelas 2. Jika dia lebih kuat darinya, bukankah itu berarti? Jangan bilang kalau tuan muda ketiga Qi ini juga seorang ahli kelas 2. Wu Ran mengangguk karena sedih dan marah. Qin Qiong tiba-tiba merasa ingin mati. Mungkinkah orang-orang Sun Never Sets tidak seaneh itu? Tidak cukup bagi mereka untuk memiliki seorang City Lord gila yang berlatih sihir dan aura pertempuran pada usia 14 tahun dan telah berhasil mencapai promosi kelas 2. Saat ini, mereka bahkan telah membawakannya seorang pemuda yang telah berhasil mencapai promosi kelas 2 pada usia 16 atau 17 tahun. Bagaimana mereka bisa hidup? Bab 1072, tampak mengesankan tapi tidak berguna. 1. Lihatlah orang-orang di sekitarnya. Wu Ran hampir menangis. Qin Qiong menatap Tang Nazi, Li Xiaowei, Yan Yu, Yang Xi, dan Namong Mengmeng satu persatu. Kecuali Namong Mengmeng yang merupakan profesional tingkat lanjutan, dia tidak dapat mengidentifikasi kekuatan keempat orang lainnya. Apa artinya itu? Qin Qiong tidak ingin lagi memikirkannya. Tidak heran Shen Yan Xiao hanya mengirim 6 peserta ke panggung. 5 dari 6 peserta adalah ahli kelas 2. Qin Qiong hampir muntah darah. Tidak banyak ahli kelas 2 di seluruh benua. Misalnya, selain 5 kepala aliansi angin dewa,
jumlah orang yang dapat menerobos ke promosi kelas 2 dapat dihitung dengan satu tangan. Seberapa buasnya Sun Never Sets. City Lord bukan hanya seorang ahli kelas 2, tetapi dia juga memiliki 5 ahli kelas 2 di bawah komandonya. Itu sungguh sangat menantang surga. Ini, bagaimana kita bisa bertarung? Qin Qiong ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata saat melihat Wuran. Kekuatan seorang ahli kelas 2 terlalu mengerikan. Profesional tingkat lanjut seperti mereka adalah ahli di mata orang biasa, tetapi di depan ahli kelas 2, mereka seperti bayi yang tidak berdaya. Bukankah sudah terlambat untuk menyerah sekarang? Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan putus asa? Jika kita tidak bisa menang, setidaknya kita harus membiarkan binatang ajaib itu saling bertarung. Wuran menelan ludahnya. Itulah satu-satunya cara yang bisa dipikirkannya. Sayangnya, binatang ajaib mereka adalah binatang ajaib tingkat tinggi. Bahkan jika mereka memiliki binatang mistis, mereka masih memiliki kepercayaan diri pada binatang tingkat tinggi mereka. Sebelum pertandingan dimulai, Wuran dan Qin Qiong sudah berbisik satu sama lain tentang cara agar tidak kalah terlalu parah. Adapun para penonton yang tidak mengetahui kebenarannya, mereka tidak cukup dekat untuk mendeteksi kekuatan sebenarnya dari Qixia dan yang lainnya. Bahkan jika mereka cukup dekat, tidak ada yang akan percaya bahwa sekelompok ahli kelas 2 akan muncul di Sun Never Sets. Shen Yanxiao hanyalah anggota keluarga burung vermilion, bukan kerabat keluarga kerajaan, dan juga bukan putra kaisar. Kecuali kaisar kekaisaran Longxuan tidak waras, dia tidak akan menugaskan begitu banyak ahli di bawah Shen Yanxiao. Dibandingkan dengan suasana tegang di sisi Blizzard City, Five Beasts jauh lebih santai. Five Beasts yang sudah tidak sabar untuk memulai pertarungan sudah berkumpul dan mulai berbisik-bisik. Haruskah kita memanggil White Tiger dan yang lainnya? Yan Yu menatap keempat orang lainnya dengan ragu-ragu. Apa-apaan ini? Kita tidak akan memanggil mereka. Jika kita memanggil mereka, kita tidak akan punya kesempatan untuk bermain. Tang Nazi berbicara dengan ketegasan yang tidak biasa. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk pamer. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan kura-kura hitam dan yang lainnya mengambil kesempatan itu? Qixia mengangguk setuju. Menurutku, lebih tepat untuk tidak memanggil mereka. Lagi pula, Sun Never Sets dan Blizzard City masih memiliki hubungan yang baik. Tidaklah tepat untuk melepaskan binatang mitologi mereka untuk menakut-nakuti mereka. Kalau begitu, jangan panggil mereka. Yang Si mengangguk setuju. Bagus, ini keputusan yang pasti. Li Xiaowei terkekeh. Namong Mengmeng, yang telah dilupakan oleh 5 binatang, mengedipkan matanya dan diam-diam memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Lebih baik mengesampingkan binatang ajaib mereka untuk sementara waktu. Kedua belah pihak memiliki pemikiran mereka sendiri, dan kompetisi akan segera dimulai. Semua orang di tribun menantikan pertarungan itu. Sebagian besar penonton yang pikirannya kacau tidak sabar untuk melihat para master muda Sun Never Sets disiksa oleh para pria perkasa dari Blizzard City. Bisakah ketampanan dimakan seperti nasi? Apa gunanya menjadi lemah? Mereka bertarung dengan orang-orang yang tampan. Bab 1073, tampak mengesankan tapi tidak berguna, 2. Saat pertarungan dimulai, ke-10 peserta dari Blizzard City segera memanggil binatang ajaib mereka. Mereka semua adalah elit yang dipilih dari Blizzard Mercenary Group, dan binatang ajaib mereka semuanya adalah binatang ajaib tingkat tinggi. Dengan 10 profesional tingkat lanjutan dan 10 binatang ajaib tingkat tinggi, itu adalah barisan yang spektakuler. Meskipun binatang mistis itu kuat, mereka bukanlah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Binatang ajaib tingkat tinggi sudah dianggap cukup bagus. Blizzard City sudah siap, tetapi 6 orang dari Sun Never Sets tidak melakukan apapun. Kelima pemuda tampan itu berdiri terpaku di tempat dengan senyum di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya sedikit pun niat untuk memanggil binatang ajaib mereka. Apa yang mereka lakukan? Banyak orang tidak menebak niat mereka. Qixia dan yang lainnya tidak memanggil binatang ajaib mereka. Qin Qiong dan Wuran sudah memiliki mentalitas, jangan kalah terlalu telak. Mereka juga kesal karena tidak bisa menunggu lawan mereka memanggil binatang ajaib mereka. Tuan muda ketiga Qi, apakah Anda tidak akan memanggil binatang ajaib Anda? Wuran menatap Qixia dengan sopan dan dengan ramah mengingatkan mereka untuk memanggil binatang ajaib mereka. Jika mereka tidak memanggil binatang ajaib mereka, bukankah rencana mereka akan hancur? Mereka tidak percaya bahwa binatang ajaib tingkat tinggi mereka akan menjadi lawan mereka.
Setidaknya, kau harus melepaskan dua binatang ajaibmu untuk mengikuti gerakannya. Jangan biarkan kami dipukuli habis-habisan. Wuran meraung dalam hati, tetapi ada senyum ramah di wajahnya. Tidak perlu, ini sudah cukup. Xia tersenyum dan merentangkan tangannya. Para peserta dari Blizzard City terdiam. Keenamnya tidak bermaksud memanggil binatang ajaib mereka. Ini tidak pantas, kan? Kita diizinkan memanggil binatang ajaib dalam pertarungan ini. Mengapa kalian tidak memanggil setidaknya dua? Kepada para penonton, Wuran memasang ekspresi yang mengatakan, aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri, jadi sebaiknya kalian cepat-cepat menyerah. Dia dengan tidak sabar menunggu binatang ajaibnya memulai pertarungan persahabatan dengan binatang ajaib di Sun Never Sets. Sayangnya, 5 binatang tidak mempunyai niat seperti itu. Tidak perlu, Wakil Kepala Wu. Mari kita mulai. Kelima binatang buas telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan pernah membiarkan binatang buas mereka merebut kesenangan mereka. Karena Xia sudah mengatakan hal itu, Wuran dan yang lainnya hanya bisa menguatkan diri. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan lawan telah melampaui batas mereka, Wuran dan Qin Qiong tidak punya pilihan selain menyerang Xia dan yang lainnya dengan binatang ajaib tingkat tinggi mereka. Di luar panggung, semua orang terkejut dengan tindakan keenam pemuda itu. Mereka tidak memanggil binatang ajaib mereka dalam pertempuran seperti itu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka terlalu sombong atau bodoh. Surga itu indah. Mereka hanya memberi mereka penampilan, tetapi tidak otak. Sekelompok bantal bersulam, hanya terlihat bagus tetapi tidak berguna. Aku ingin melihat apakah mereka dapat menahan amukan 10 binatang ajaib tingkat tinggi. Seorang yang ikut campur mendengus dengan jijik. Dia berharap bisa melihat Xia dan yang lainnya dipukuli sampai-sampai mereka ingin mencabut gigi mereka. Akan tetapi, hanya Wuran dan yang lainnya yang berdiri di atas panggung yang tahu bahwa mereka berenam tidak akan memiliki masalah menghadapi binatang ajaib mereka. 10 binatang ajaib tingkat tinggi meraung dan menerkam ke arah 6 pemuda itu. Mereka seagresif binatang buas, seakan-akan mereka akan mencabik-cabik target mereka pada detik. Berikutnya, pada saat ini, Yan Yu mengerutkan bibirnya dan mengatupkan kedua telapak tangannya sambil melantunkan mantra yang tidak jelas. Detik berikutnya, kedua telapak tangannya saling bersilangan dan cahaya perak terpancar di tempat kedua telapak tangannya bertemu. Sebuah totem kecil seukuran lengan tiba-tiba melayang di udara. Bab 1074, tampak mengesankan tapi tidak berguna 3. Totem adalah senjata yang digunakan oleh para pendeta setelah mereka menjalani promosi kelas 2. Totem dengan atribut yang berbeda dapat menghasilkan efek yang sama sekali berbeda dan ketika digabungkan, dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat Yan Yu memanggil totemnya, semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Anak itu adalah pendeta kelas 2. Teriakan tak percaya terdengar dari kerumunan. Pendeta adalah profesi terlemah di antara ke-6 profesi. Namun, setelah seorang pendeta berhasil naik ke kelas 2, mereka akan berubah dari profesi pembantu menjadi profesi pembantu yang dapat membantu dalam penyerangan. Sementara totem yang digunakan oleh pendeta digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan rekan satu tim, totem itu juga dapat menyerang musuh. Efeknya tidak akan kalah dengan susunan sihir yang dibuat oleh seorang magus. Bagaimana mungkin, sudah ratusan tahun sejak seorang pendeta kelas 2 muncul di benua Brilliance. Bagaimana dia bisa menjadi pendeta kelas 2? Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Kelemahan profesi seorang pendeta adalah kekuatan ofensif mereka yang lemah, dan ini adalah sesuatu yang juga menyebabkan banyak pendeta maju dengan lambat. Lebih jauh lagi, promosi kelas 2 seorang pendeta sama saja dengan merebut kelemahan profesi seorang pendeta. Dari kelas pendukung menjadi kelas ofensif, kesulitannya bisa dibayangkan. Pendeta adalah yang paling lambat mencapai promosi kelas 2 di antara ke-6 profesi. Bahkan di benua Brilliance, sudah lama sekali seorang pendeta mencapai level itu. Namun saat ini, ada seorang pendeta kelas 2 yang masih hidup berdiri di hadapan mereka. Yang lebih menjijikkan lagi adalah bahwa pendeta itu bahkan belum setua itu. Di antara kerumunan, mereka yang berprofesi sebagai pendeta berharap mereka bisa memukul diri mereka sendiri sampai mati setelah Yan Yu menunjukkan kekuatan aslinya. Mereka telah berlatih keras selama puluhan tahun, tetapi mereka kalah dari seorang pemuda. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua mereka. Yan Yu segera meletakkan totem di depan mereka, dan penghalang pelindung biru tembus pandang segera muncul di panggung.
Dibandingkan dengan penghalang cahaya milik pendeta, penghalang pelindung yang diciptakan oleh totem tidak hanya dapat memblokir serangan, tetapi juga dapat melukai musuh yang mencoba menembus penghalang pelindung tersebut. Tepat saat ke-10 binatang ajaib tingkat tinggi mencapai penghalang pelindung, mereka langsung disambar petir. Rasa sakit yang hebat memaksa mereka mundur. Semua orang terdiam. Siapa yang bisa menembus penghalang yang dibuat oleh pendeta kelas 2? Meng, kau tinggallah di sini. Ayo kita pergi berolahraga. Kelima binatang buas itu sangat ingin mencoba. Penghalang yang dipasang Yan Yu bukan untuk melindungi mereka, tetapi untuk melindungi murid kecil Shen Yan Xiao, Namong Meng. Tapi, Namong Meng ingin protes, tetapi dia hanya bisa melihat tanpa daya saat 5 binatang melesat keluar dari penghalang. Sesaat kemudian, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Kelima binatang buas itu menyerang ke-10 binatang buas itu secara bersamaan. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi gempar. Ketika para penonton melihat 5 binatang menyerang, mereka akhirnya menyadari kebodohan mereka. Serangan suci. Sial, pemuda itu adalah Saint Knight kelas 2. Sial, pemanah kelas 2 yang bisa menggunakan panah penusuk ajaib di usia 16 atau 171. Cepat, lihat, rudal ajaib, sihir magus kelas 2. Siapa yang akan mencubitku? Ini tidak nyata. Anak itu benar-benar menggunakan tebasan penghancur seperti ahli kelas 2. Setelah kekuatan Yan Yu terungkap, Yang Xi, Qixia, Li Xiaowei, dan Tang Nazi satu persatu mengungkapkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kelima ahli dari profesi kelas 2 itu langsung menghilangkan keraguan semua orang akan kekuatan mereka. Bab 1075, tampak mengesankan tapi tidak berguna. 4. Pertarungan itu benar-benar memanjakan mata. Serangan-serangan memukau dari para ahli kelas 2 memancarkan cahaya gemilang di tengah-tengah arena. Di hadapan 5 ahli kelas 2, 10 binatang ajaib tingkat tinggi itu seperti kelinci yang tidak berbahaya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa kelima orang itu telah mencapai tingkat pemahaman diam-diam yang ekstrim satu sama lain. Tidak seorang pun dapat menemukan kesempatan untuk memanfaatkan mereka. Bahkan anggota Blizzard Mercenary Group yang terlatih dengan baik pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kerja sama tim mereka yang sempurna. Tidak perlu mengatakan apapun. Hanya dengan sekali pandang, mereka dapat memahami maksud masing-masing. Mereka akan bekerja sama dengan sempurna pada waktu yang paling tepat dan melancarkan serangan yang hebat. Dari saat 5 binatang memulai serangannya hingga akhir pertempuran, hanya 3 menit yang berlalu. 10 binatang ajaib tingkat tinggi telah disingkirkan dari panggung karena kekuatan gabungan mereka. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara sepatah kata pun terhadap mereka. Mereka semua menundukkan leher dan menatap para pemuda yang tidak percaya itu dengan ketakutan. 5 pakar kelas 2 berusia 16 hingga 17 tahun. Itu adalah hal yang paling tidak dapat dipercaya, dan semua jenius super ini adalah milik Sun Never Sets. Mereka adalah milik Shen Yan Xiao, si jenius itu. 10 binatang ajaib tingkat tinggi langsung tersingkir dan Qin Qiong beserta yang lainnya yang berdiri di ujung panggung tanpa sadar menelan ludah mereka. Biadab, terlalu biadab. Mereka telah mengusir 10 binatang ajaib tingkat tinggi dalam waktu 3 menit. Bagaimana mereka bisa bertarung? Haha, Tuan Muda ketiga Qi dan teman-teman di sini memang kuat. Kami menyerah. Kamu telah memenangkan ronde ini. Qin Qiong dengan tegas mengakui kekalahan, tidak memberi kesempatan kepada 5 binatang buas untuk bertarung. Hentikan lelukonmu. Bahkan binatang ajaib yang kuat tidak akan mampu menahan serangan kelima orang abnormal ini, apalagi kami para profesional tingkat lanjut yang rapuh. Oleh karena itu, Qin Qiong dengan tegas mengakui kekalahannya. Petik 2. Sekarang, tiba giliran mereka yang tertekan. Mereka baru saja memulai kesenangan mereka. Mereka bahkan belum sempat melakukan pemanasan sebelum mereka selesai. Perbukitan hijau tidak akan pernah berubah, dan air akan selalu mengalir. Kita akan kembali lain hari. Qin Qiong melihat kekecewaan di mata 5 binatang buas dan segera memanggil 9 peserta lain dari Blizzard City untuk melompat turun dari panggung tanpa henti. Ekspresi kelima orang mesum itu sangat mengerikan. Jika mereka sedikit terlambat, mereka mungkin akan direduksi menjadi bahan tertawaan seperti binatang buas ajaib mereka. Orang bijak tunduk pada keadaan. Penyerahan diri yang cepat dari Blizzard City menyebabkan hening sejenak di tempat tersebut. Banyak orang diam-diam membenci Qin Qiong dan anak buahnya karena terlalu penakut.
Jika mereka mengaku kalah begitu saja, setidaknya mereka harus melawan mereka. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa 10 profesional tingkat lanjutan dapat bersaing melawan 5 pakar kelas 2. Apakah kita terlalu keras? Bibir Li Xiaowei berkedut saat dia melihat siluet 10 peserta dari Blizzard City yang pergi. Seolah-olah seseorang mengejar mereka dari belakang. Tang Nazi merasa dirugikan. Aku tidak memukul mereka dengan keras. Aku bahkan tidak berhasil mengenai binatang ajaib mereka dengan 2 Shatter Cut sebelumnya. Aku hanya menebas mereka dan mendorong mereka menjauh dengan aura pedangku. Blizzard City dan Sun Never Sets memiliki hubungan yang baik. Dia tidak akan menyiksa binatang ajaib sekutunya dalam sebuah turnamen. Dia adalah orang yang ramah. Begitu juga denganku. Yang Si menyentuh hidungnya. Dia hanya mengangkat perisainya dan menghantam binatang ajaib itu 2 kali, dia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Lalu mengapa mereka? Yan Yu menunjuk ke arah peserta yang akan pergi, yang hendak menghilang, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bab 1076, tampak mengesankan tapi tidak berguna. 5. Saudaraku, jangan berlari terlalu cepat. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin bertanding persahabatan denganmu. Jangan berlari. Lupakan saja, bukankah kita masih memiliki grup Twilight City di babak berikutnya? Xia mengangkat bahu. Mereka telah menahan diri ketika berhadapan dengan grup Blizzard City, tetapi untuk grup Twilight City. Hehe, aku janji akan memotong semuanya. Tang Nazi tertawa jahat. Kamu harus bersikap baik dan jujur. Tidak akan menyenangkan jika kamu memukuli mereka sampai mati, Xia mengingatkan dengan baik hati. Kau benar, Tang Nazi mengangguk. 5 binatang buas yang baru saja menakuti grup Blizzard City sudah mulai berpikir tentang cara untuk menyiksa grup Twilight City. Penatua Wen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia duduk di tribun. Ia pikir sudah sangat mengerikan bagi seorang cabul seperti Shen Yanxiao untuk berada di Sun Never Sets. Namun, ia tidak menyangka bahwa ada 5 pemuda yang lebih kuat bersembunyi di sekitar Shen Yanxiao. Yang membuat Penatua Wen semakin takut adalah bahwa dia telah melihat salah satu dari 5 pemuda merasuki binatang mistis. 5 ahli kelas 2 dan seekor binatang mistis. Kombinasi yang sangat menantang surga. Penatua Wen merasa putus asa. Kekalahan grup Blizzard City berarti bahwa kelompok orang mesum dari Sun Never Sets akan bertarung melawan grup Twilight City. Namun, dalam menghadapi lawan sekuat itu, bahkan jika Penatua Wen telah mengatur 10 perwakilan paling elit untuk berpartisipasi dalam turnamen, mereka tidak akan bernasib lebih baik daripada grup Blizzard City. Hati Tetua Wen langsung hancur. Mereka menang tanpa banyak usaha, dan kelima orang itu masih tampak tidak puas. Namun, Namong Mengmeng bahkan lebih tidak puas dari mereka. Mereka berlima setidaknya telah melakukan 1 atau 2 gerakan, tetapi bagaimana dengan dia? Dia dilindungi dari belakang, tanpa ada kesempatan untuk menggerakkan 1 jari pun. Namong Mengmeng ingin menangis. Dia juga ingin menguji kekuatannya sebagai penyihir dalam pertarungan sesungguhnya. Bisakah mereka memberinya kesempatan? Mereka berenam kembali dengan gemilang, tetapi ekspresi mereka gelap. Karena hasil pertandingan diputuskan terlalu cepat, mereka yang datang dari Sun Never Sets untuk menyaksikan turnamen tersebut tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa bahwa semua yang terjadi sudah pasti. Bagaimanapun, kekuatan mereka adalah rahasia umum di Sun Never Sets. Namun, dominasi yang ditunjukkan grup Sun Never Sets memang membuat orang-orang dari Sun Never Sets merasa senang. Mereka tertawa terbahak-bahak saat menoleh untuk melihat penonton dari kota lain. Kelima binatang itu hanya memperlihatkan kekuatan mereka sebagai ahli kelas 2. Jika mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka memiliki binatang mistis yang tidak kalah dengan burung vermilion, apakah mereka akan menjadi gila? Setelah mereka selesai dengan grup Blizzard City, Shen Yanxiao memimpin orang-orang Sun Never Sets untuk makan dan minum sambil menunggu untuk mengalahkan grup Twilight City keesokan harinya. Namun, pada saat itu, Penatua Wen mengirim seseorang untuk menyampaikan berita lucu. Karena Twilight City adalah penyelenggara turnamen ini, mereka seharusnya memiliki tingkat kemurahan hati tertentu. Karena itu, Twilight City telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam turnamen lebih lama lagi. Dengan itu, Sun Never Sets telah menjadi juara turnamen ini dengan 2 kemenangan dalam pertempuran. Dan 3 hari kemudian, mereka akan mengundang penguasa kota Sun Never Sets, Shen Yanxiao,
ke rumah penguasa kota untuk membahas hadiah mereka dengan penguasa kota lainnya. Bab 1077, Rencana Tercela 1. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa kebesaran hati Penatua Wen yang tiba-tiba itu bukan karena perannya sebagai penyelenggara. Alasan sebenarnya mungkin karena 5 binatang telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan ketika mereka bertarung melawan grup Blizzard City sehingga Penatua Wen tidak punya pilihan selain melarikan diri karena takut. Asalkan Penatua Wen tidak bodoh, dia akan mengerti bahwa menang melawan 5 ahli kelas 2 lebih sulit daripada naik ke surga. Mendengar berita itu, 5 binatang pun murung karena tak sempat lagi meregangkan anggota tubuhnya. Penatua Wen juga merasa tertekan. Ia merasa seperti telah memakan seekor lalat ketika ia secara pribadi memberikan kemenangan kepada Shen Yanxiao, yang paling ia benci. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka bertarung, itu hanya akan membuat Twilight City semakin kehilangan muka. Meskipun Five Beasts telah menunjukkan kekuatan yang dahsyat selama turnamen, metode mereka dalam menghadapi grup Blizzard City sangatlah lembut dan bersahabat. Mereka bahkan tidak menyerang 10 binatang ajaib tingkat tinggi setelah mereka tersapu dari panggung. Itu semua dilakukan untuk menunjukkan niat baik. Namun, jika lawan mereka adalah grup Twilight City, perlakuannya tidak akan sebaik itu. Penatua Wen sangat menyadari bahwa Blizzard City dan Sun Never Sets memiliki hubungan yang erat. Sayangnya, hubungan antara Twilight City dan Sun Never Sets menjadi sangat buruk karena tindakannya. Sekalipun dia sangat ingin menang, dia tidak cukup bodoh untuk menggunakan nyawa bawahannya untuk berjudi. Tetua Wen sudah memutuskan, tetapi dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Dengan ekspresi muram, dia duduk di rumah tuan kota bersama Luo Fan di sampingnya. Luo Fan tidak muncul di hadapan semua orang selama beberapa hari. Kecuali beberapa orang di Twilight City, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Penatua Wen, Anda tidak perlu terlalu peduli dengan kekalahan ini. Kita harus memprioritaskan gambaran keseluruhan. Luo Fan menghibur sambil menatap Penatua Wen yang marah. Penatua Wen mendengus dingin dan berkata, tentu saja, orang tua ini tidak akan bertengkar dengan anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Namun, sungguh hina bagiku untuk menyerahkan kemenangan kepada pencuri kecil itu. Duan Hen tetap diam di satu sisi, tetapi seringai melintas di matanya. Siapa yang tidak bisa memahami akar kemarahannya? Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kemenangan kepada seseorang yang tidak bisa dia lakukan apapun. Orang tua ini pasti sangat senang menipu dirinya sendiri. Dia sangat munafik sehingga meludahinya saja tidak akan cukup. Duan Hen diam-diam membencinya, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh. Luo Fan tersenyum dan berkata, Penatua Wen, dengan kemurahan hatimu, kau tidak perlu berdebat dengan bocah tak tahu malu seperti Shen Yanxiao. Lagi pula, memangnya kenapa kalau kau memberinya kemenangan? Kalau semua elit di bawah komandonya mati di Twilight City, bukankah kau akan bisa dengan mudah menghadapi Shen Yanxiao di masa depan? Luo Fan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, jika dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan ketiga pihak lainnya, hadiah dari turnamen ini hanyalah sebuah kesepakatan di selembar kertas. Ekspresi Elder Wen sedikit mereda. Ia menatap Luo Fan dan berkata, kau membuatnya terdengar begitu sederhana. Meskipun aku bersedia membantumu di masa lalu, setidaknya ada 2 binatang mistis dan 6 ahli kelas 2 di Sun Never Sets. Dalam menghadapi kekuatan-kekuatan ini, aku khawatir tidak akan mudah untuk menghadapinya bahkan jika semua elit dari Twilight City dan Fantasy Devil City kita berkumpul bersama, kan? Selain itu, bahkan jika kita menyerang mereka, kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kita adalah pelakunya. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk menghadapi orang-orang Sun Never Sets? Bab 1078, Rencana Tercela 2. Begitu pasukan mereka terlibat, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan bahwa merekalah pelakunya. Menargetkan Shen Yanxiao adalah masalah kecil, tetapi jika mereka melanggar perjanjian antara keempat negara dan memicu perang, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Luo Fan tersenyum dan berkata, Penatua Wen, Anda terlalu khawatir. Karena saya meminta Anda untuk menunda pembahasan hadiah hingga 3 hari kemudian, saya tentu memiliki metode sendiri untuk menghadapi Sun Never Sets. Yakinlah bahwa saya tidak akan membocorkan rahasia saya. Oh, mengapa kamu berkata begitu? Penatua Wen tidak mempercayainya begitu saja. Pasukan Sun Never Sets memang kuat, tetapi itu hanya jika dibandingkan dengan 3 kota lainnya.
Meskipun Shen Yanxiao seorang jenius, dia masih muda dan memiliki sedikit pengalaman. Pengetahuannya juga sangat dangkal. Dengan kepribadiannya yang sombong, bagaimana mungkin dia bisa menyinggung Anda dan saya dengan mudah? Luo Fan menjelaskan. Penatua Wen tampaknya telah memahami niat Luo Fan. Kau ingin meminjam tangan orang lain. Namun, orang biasa bukanlah lawan Shen Yanxiao. 6 ahli kelas 2 dan 2 binatang mistis. Dengan susunan yang begitu kuat, mereka praktis dapat memandang rendah massa di sebagian besar benua Brilliance. Selama mereka tidak memancing kemarahan publik dan tidak menghadapi pasukan dari berbagai negara, tim beranggotakan 6 orang ini benar-benar akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Luo Fan tersenyum dan berkata, tapi bagaimana kalau orang yang dia singgung bukanlah orang biasa, melainkan organisasi yang lebih kuat darinya? Organisasi yang kuat. Penatua Wen menyipitkan matanya. Di benua cemerlang, keempat negara berdiri tegak, tetapi ada juga beberapa kekuatan misterius dan kuat di luar keempat negara tersebut. Misalnya, alam dewa. Orang bijak di alam dewa cukup kuat untuk membuat para penguasa keempat negara berlutut dan menyambutnya. Namun, sikap alam dewa selalu lembut, dan mereka jarang memiliki hubungan buruk dengan orang lain. Selain itu, mereka jarang ikut campur dalam urusan antar manusia di benua cemerlang. Bahkan jika ada orang-orang biadab dan jahat di luar sana, alam dewa tidak pernah mengambil tindakan. Agar alam dewa bisa bertindak, perkaranya mesti berhubungan dengan iblis, dan binatang ajaib. Namun, selain alam dewa, Penatua Wen juga mengetahui organisasi misterius dan kuat lainnya. Dibandingkan dengan alam dewa, reputasi organisasi ini sedikit lebih lemah, dan tidak memiliki banyak aturan seperti alam dewa. Selain itu, kekuatan mereka juga sangat kuat. Mata Penatua Wen berbinar. Dia menatap Luo Fan dengan serius dan bertanya dengan hati-hati, apakah yang kau maksud adalah Istana Bintang yang rusak? Luo Fan mengangguk. Istana Bintang rusak didirikan oleh manusia terkuat yang selamat dari perang antara para dewa dan iblis. Istana ini memiliki sejarah ribuan tahun. Saya khawatir tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuat Istana Bintang rusak. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita pastikan adalah bahwa hanya alam dewa yang dapat bersaing dengan Istana Bintang rusak di benua cemerlang. Penatua Wen menelan ludah. Dia tentu pernah mendengar tentang Istana Bintang rusak, tetapi dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan memprovokasi mereka. Ada dendam antara Istana Bintang rusak dan Shen Yanxiao. Ada sedikit kegembiraan dalam nada bicara Penatua Wen. Luo Fan tersenyum dan berkata, itulah sebabnya Shen Yanxiao begitu gegabah memprovokasi Istana Bintang rusak. Menurut pendapat kami, ahli kelas 2 sangat kuat, tetapi Penatua Wen, tahukah Anda bahwa semua orang di Istana Bintang rusak adalah ahli kelas 2? Ahli kelas 2 di sana jumlahnya banyak seperti kucing dan anjing. Penatua Wen terkesiap. Ada banyak pakar kelas 2 seperti banyaknya kucing dan anjing. Kata-kata yang menghina itu mengatakan sebuah kebenaran kepada dunia. Istana Bintang rusak tidak pernah kekurangan ahli kelas 2. Bab 1079, Rencana Tercelat 3. Apakah kamu yakin bisa menghubungi Istana Bintang rusak? Apakah mereka benar-benar akan mengambil tindakan? Penatua Wen tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Jika Istana Bintang rusak harus berurusan dengan Shen Yanxiao, bahkan jika dia mati ribuan kali, itu tidak akan cukup. Luo Fan melengkungkan bibirnya dengan percaya diri. Tentu saja, itulah sebabnya aku tetap tinggal di Twilight City. Pada saat itu, selama Elder Wen mengizinkanku untuk mengizinkan mereka masuk ke kota, Twilight City tidak perlu khawatir tentang apapun. Tentu saja, seberapa terhormatkah para ahli Istana Bintang Patah? Kota Senjaku pasti akan memperlakukan mereka dengan hormat. Tapi, jika memang begitu, bukankah aku tidak akan banyak berkontribusi? Kesepakatan kita sebelumnya, setelah mendengar nama Istana Bintang Patah, kesombongan di wajah Penatua Wen menghilang. Dia mulai khawatir jika kota senja tidak banyak berkontribusi, apakah janji Luo Fan untuk membantunya membina sekelompok ahli masih berlaku. Penatua Wen, jangan khawatir. Karena sudah ada kesepakatan antara Anda dan saya, tidak akan ada perubahan. Selama kita menyingkirkan orang-orang di sisi Shen Yanxiao, saya akan melakukan apa yang kita katakan. Kata Luo Fan. Penatua Wen langsung merasa tenang saat mendengar hal itu. Kalau begitu aku akan menunggu kedatangan para ahli dari Istana Bintang rusak. Penatua Wen, tunggu saja dan lihat saja. Luo Fan menjawab sambil tersenyum,
tetapi jejak niat jahat melintas di matanya. Duan Hen mendengar percakapan mereka, dan ada sedikit kekhawatiran tersembunyi di matanya. Saat malam tiba, semua orang di Twilight City tidur lebih awal. Duan Hen menemui Shen Yanxiao pada saat pertama dan menceritakan semua yang telah dibicarakan oleh Penatua Wen dan Luo Fan sebelumnya. Istana bintang yang rusak. Aku tidak menyangka Luo Fan bisa menghubungi mereka. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Luo Fan terhubung dengan istana bintang yang rusak. Alasan mengapa dia begitu bersemangat untuk meningkatkan kekuatan Sun Never Sets adalah karena dia khawatir tentang pembalasan istana bintang yang rusak. Sayangnya musuh di kedua belah pihak telah bergandengan tangan. Selama 3 hari ini, Tetua Wen telah memerintahkan semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dan tidak membiarkan siapapun keluar dari kota. Tuan Kota Shen, lebih baik membuat rencana terlebih dahulu. Duan Hen khawatir pada Shen Yanxiao. Dia adalah sekutu yang baru saja ditemukannya, dan dia tidak ingin dia jatuh ke tangan istana bintang rusak. Aku punya caraku sendiri. Terima kasih, Tuan Kota Duan, atas informasinya. Aku, Shen Yanxiao, akan mengingat kebaikan ini dan akan membalasnya di masa depan. Shen Yanxiao terkekeh. Informasi Duan Hen sangat penting baginya dan jika bukan karena dia mungkin akan tetap berada dalam kegelapan. Bersikap pasif saat ini akan berbahaya baginya. Baguslah kalau Tuan Kota Shen punya solusi, tapi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi sekarang. Setelah Duan Hen menyampaikan berita itu, dia berdiri dan pergi. Namun, dia sudah punya rencana. Kolaborasinya dengan Shen Yanxiao baru saja dimulai, dan mereka belum mencapai tahap di mana mereka akan hidup dan mati bersama. Akan sangat bagus jika Shen Yanxiao bisa selamat dari musibah ini, tetapi dia tidak akan membantu jika Shen Yanxiao tidak bisa. Setelah Duan Hen pergi, Shen Yanxiao segera mengumpulkan semua anggota Sun Never Sets dan menceritakannya kepada semua orang. Kecuali 5 keluarga bangsawan besar dan Namong Mengmeng, tidak ada orang lain yang pernah mendengar tentang istana bintang rusak, jadi mereka bingung tentang masalah ini. Baru setelah Shen Yanxiao menceritakan kekuatan mengerikan istana bintang rusak kepada khalayak, mereka menyadari betapa mengerikannya entitas yang akan mereka hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi sekarang? Dulang mengerutkan kening. Kekuatan istana bintang rusak terlalu mengerikan. Lebih buruk lagi, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikirim istana bintang rusak, itu saja sudah terlalu berisiko bagi mereka untuk terus tinggal di sini. Bab 1080, Tentara Tandingan dengan Senjata 1. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Menurut Duan Hen, sudah terlambat bagi kami untuk pergi meskipun kami ingin pergi. Kami akan hadapi apapun yang terjadi. Kami hanya perlu melakukan persiapan. Selama 3 hari ini, penduduk Sun Never Sets jarang meninggalkan tempat tinggal mereka. Anggota kelompok prajurit bayaran Cave Wolves berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatan mereka sementara anggota Pantom berlatih secara tertutup. 3 hari kemudian, Penatua Wen mengundang Shen Yanxiao dan Long Fei untuk menghadiri jamuan makan guna membahas hadiah pemenang. Shen Yanxiao hanya membawa Lan Fengli bersamanya ke rumah Tuan Kota. Burung vermilion telah kembali ke tubuhnya dan 5 anggota Pantom lainnya tetap tinggal di akomodasi mereka untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk perjamuan ini, Penatua Wen tidak dengan sengaja mempersulit Shen Yanxiao. Long Fei membawa Long Sueyao bersamanya dan secara kebetulan bertemu Shen Yanxiao dan Lan Fengli di pintu masuk rumah besar. Karena mereka datang bersama, mereka berempat memutuskan untuk masuk bersama. Di dalam rumah Tuan Kota, Duan Hen duduk di kursi utama dengan Tetua Wen duduk di sampingnya. Selain mereka berdua, Luo Fan juga hadir. Shen Yanxiao mengangkat alisnya ketika dia melihat Luo Fan. Luo Fan mencibir di hadapannya. Shen Yanxiao, sudah lama tidak bertemu. Shen Yanxiao mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Luo Fan terkekeh, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat Anda bayangkan. Begitukah? Shen Yanxiao terkekeh dan mengabaikan Luo Fan. Penatua Wen memandang Shen Yanxiao dan Luo Fan dengan dingin dan berkata, kalian berdua adalah tamu, jadi mengapa kalian merusak suasana? Luo Fan datang ke sini atas nama Kota Iblis Fantasi untuk membahas masalah hadiah. Tuan Kota Shen, bersikap ramah bukanlah hal yang buruk. Shen Yanxiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik Lan Fengli dan duduk.
Perwakilan keempat angkatan telah duduk dan diskusi pun dimulai. Masing-masing pihak telah menyiapkan laporan terperinci yang sesuai yang dapat dipilih oleh Shen Yanxiao. Blizzard City dan Sun Neversetts pernah berkolaborasi sebelumnya. Namun, Shen Yanxiao tetap memilih hadiah dari pihak mereka berupa bahan obat, memperluas kolaborasi mereka sebelumnya. Atas hal ini, Long Fei tidak keberatan. Ketika dia berdiskusi dengan Luo Fan dan Elder Wen, mereka berdua ternyata mudah diajak bicara dan tidak banyak keberatan. Bahkan ketika Shen Yanxiao mengajukan permintaan yang sangat tinggi, mereka berdua mengangguk setuju dengan tenang. Shen Yanxiao mencibir dalam hatinya. Keduanya tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Istana Bintang rusak, kontrak ini akan menjadi omong kosong. Namun, karena mereka sangat kooperatif, dia tidak perlu bersikap sopan. Shen Yanxiao secara langsung meminta tambang logam mulia dari barat dan tambang batu ajaib dari selatan tanah terlantar dalam jumlah besar. Penatua Wen menatap angka yang diajukan Shen Yanxiao, sudut bibirnya berkedut, namun Luo Fan menatap Penatua Wen dengan pandangan meminta ketenangan. Penatua Wen menarik napas dalam-dalam. Tuan Kota Shen, penglihatan Anda bagus. Tempat-tempat yang Anda pilih semuanya adalah tempat yang menguntungkan. Tambang logam yang dipilih Shen Yanxiao menempati area yang luas di wilayah barat. Tambang sebesar itu cukup langka, dan hasilnya juga sama menakjubkannya. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa Shen Yanxiao telah banyak belajar sebelumnya. Kamu terlalu baik, aku hanya memilih beberapa secara acak. Shen Yanxiao tersenyum polos tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika kau ingin berkomplot melawanku, silakan. Aku akan mengorek sebagian besar daging. Kalian berdua terlebih dahulu berpikir bahwa tidak mungkin Shen Yanxiao bisa bertahan hidup sepanjang malam. Penatua Wen menguatkan dirinya dan setuju. Kontrak ditandatangani oleh Duan Hen, dan kontrak untuk Kota Iblis Fantasi ditandatangani oleh Luo Fan dan dicap dengan stempel Gengdi.